What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these Halo Indonesia Muda, hari ini aku mau membahas beberapa isu ya yang memang sedang dan beberapa tiap kali pemilihan atau pemilu ini selalu muncul teman-teman. Dan memang agak rumit juga karena beberapa orang ataupun beberapa media termasuk forum-forum diskusi media yang memang sering memunculkan isu ini, tema ini, dan sering dibahas oleh beberapa ahli termasuk para politisi. Cuman memang ada keresahan sendiri mungkin yang aku rasakan ya dari beberapa hal dan mulai pengen sharing mungkin dan cerita di depan teman-teman semua. Sebelum itu mungkin aku pengen coba menjelaskan politik identitas yang memang ini sering dibaca oleh teman-teman secara umum, teman-teman muda secara umum. Dalam Wikipedia dijelaskan bahwa sebenarnya politik identitas itu adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnis, agama, maupun perekat lainnya. Dan lain-lain. Artinya gini teman-teman, bahwa sebenarnya ada positif yang memang sangat baik politik identitas itu sebenarnya. Namun memang ada sesuatu yang dijadikan sebagai kecenderungan yang akhirnya mengarah kepada hal yang sifatnya negatif. Misalkan isu mengenai perubahan sistem negara dari awalnya politik identitas, lalu money politik dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah isu kecenderungan yang memang entah dari mana arah atau asal yang memang mengarah ke hal yang semacam itu. Terlepas dari hal tersebut, pandangan saya secara personal bahwa sebenarnya penting banget berbicara tentang politik identitas itu, terkhusus berbicara politik identitas partai gitu loh. Itu sangat penting banget karena kita memilih seseorang, kita memilih sesuatu, kita memilih pemimpin itu nggak mungkin hanya sebatas kita tahu persoalan dia secara personal ataupun bahwa saya memilih dia karena misalkan warnanya sama. Nggak di situ juga kan maksudnya. Tapi dalam hal tertentu ada sebuah kesamaan yang memang itu menjadi kecenderungan saya memilih hal-hal tersebut. Nah, rilis yang dilakukan oleh Rumah Pemilu ya, di mana dia membuat sebuah rilis media mengenai hasil survei periodik Kompas pada Januari 2022 teman-teman. Nah, sebenarnya hasil survei ini lebih cenderung merekam bagaimana pemilih di negeri ini relatif rendah ketertarikannya dengan partai politik. Nah, artinya bahwa ada kecenderungan orang memilih itu bukan karena identitas sebuah parpol itu tersebut, tapi memang pure karena kedekatan secara personal gitu loh. Nah, adapun misalkan pertanyaan yang dilakukan oleh Kompas ini adalah misalkan apakah saat ini Anda merasakan ada partai politik yang dekat dengan dan memiliki kesamaan dengan diri Anda? 17,0% itu mengatakan tidak tahu, ini pada Oktober 2021 ya. Lalu ya ada itu 13,1%, lalu tidak ada 69,9%. Lalu di 2022 di bulan Januari ada 8,9% mengatakan tidak tahu, ini agak menurun ya. Lalu ada 23,8% ya ada, ini lumayan naik. Lalu 67,3% tidak ada, mulai menurun. Nah, lalu dalam kedekatan pemilih dengan partai politik
eh di sini diperlihatkan yang kuat itu dipegang oleh PKS teman-teman di angka 35,4%. Lalu yang lemah secara kedekatan partai politik itu dipegang oleh Demokrat di 76,6%. Lalu yang tidak tahu itu ada di Gerindra Gerindra PKB 12,1%. Nah, lalu pemilih partai politik berdasarkan latar belakang pendidikan. Yang sekolah dasar itu dipimpin dan dikuasai oleh Golkar teman-teman. Oleh P3. Itu ada 84,8%. Lalu yang menengahnya itu Nasdem 37,2%. Dan yang tingginya itu oleh PKS 18,6%. Nah, latar belakang yang soal sosial ekonomi itu di bawah itu dipegang oleh P3 66,7%. Lalu menengah bawah itu ada PKB 54,5%. Lalu menengah atas itu ada Nasdem 21,4%. Nah, artinya teman-teman, di sini kita bisa lihat sebenarnya politik identitas ini hanya digunakan dalam kontestasi yang sifatnya itu eksekutif mungkin ya, karena dalam beberapa survei menyatakan kalau soal kepartaian masyarakat kita cenderung tidak dekat dan tidak memiliki kedekatan secara identitas dengan partai-partai tersebut teman-teman. Nah, dari hal tersebut kita bisa cek bahwa ternyata selama ini yang cenderung berbicara soal politik identitas itu di luar partai itu sendiri. Nah, selain itu terakhir ada survei MSRC ya teman-teman, di mana Saiful Mujani mengatakan bahwa persaingan yang diwarnai politik identitas bisa terjadi jika Ganjar dan Anies yang bertarung di Pilpres. Ini SMRC menyatakan itu. Nah, dia menyatakan bahwa dukungan pada pasangan 2019 yang lalu kepada Jokowi Ma'ruf itu sekitar 87,5% yang beragama Islam dan 12,5% lainnya beragama lain. Hasilnya pendukung beragama Islam paling banyak memilih Ganjar dengan 74%. Disusul Anies 29%, Prabowo 27%, dan 9 lainnya tidak menjawab atau tidak tahu. Kemudian untuk 12,5% pemilih Jokowi Ma'ruf di 2019 yang beragama selain Islam, Ganjar tetap unggul dengan 30%, Prabowo 21%, Anies 19%, dan 30% lainnya memilih tidak menjawab. Nah, jadi sementara ini perangnya di antara Anies dan Pak Prabowo. Jadi bukan dengan Ganjar. Ganjar anteng aja sendirian. Nah, ini bahasa saya Mujani ya. Teman-teman, dari data statis dan data dinamis tersebut, saya ingin coba sharing mungkin ya, bahwa ternyata dalam persoalan ini saya kira ada kecenderungan yang memang harus dibangun secara bersama. Saya kira teman-teman bisa cek politik identitas yang dilakukan hasil dari survei. Sebenarnya bukan menyerang kepada orang-orang Islam saja sebenarnya teman-teman. Misalkan adanya terakhir 212 misalkan, ataupun gerakan-gerakan pan-islamisme misalkan, ataupun gerakan Islam yang dikatakan sebagai politik identitas. Tapi menangnya PDIP pada tahun 1999 menurut survei dan menurut beberapa tokoh, bahwa itu adalah metode politik identitas pertama yang dilakukan. Walaupun politik identitas dilakukan
sebelum itu ya, di Orde Lama, Orde Baru pun selalu dilakukan. Tapi untuk partai sebenarnya justru PDIP lah yang selalu melakukan politik identitas dengan identitas Soekarnoismenya, Marhaenismenya, dan nasionalismenya. Justru itulah yang pertama kali menggoborkan dan selalu bergerak dalam persoalan-persoalan politik identitas. Nah, kesini mungkin di akhir partai-partai Islam, terkhusus gerakan-gerakan ormas Islam yang terus berjuang untuk mencoba berpikir persoalan hal yang baru, muncul kembali perkuat soal politik identitas itu sendiri. Terbukti perpecahan terjadi dari 2019 antara cebong kampret misalkan, ataupun misal ada Islam yang secara secara ormas menyatakan bahwa saya netral atau nasional, lalu ada yang menyatakan bahwa kami adalah Islam yang akan terus berjuang dalam persoalan ekonomi dan lain sebagainya demi sesuatu hal yang memang mereka ingin capai. Artinya bahwa saya secara personal berpikir politik identitas ini akan penting sebenarnya jika memang ini secara negara terlalu secara orang-orang yang menyikapinya melakukan hal yang sangat rasional. Artinya bahwa apa salahnya ketika orang membuat sebuah isu atau gerakan yang sepertinya politik identitas, itu boleh-boleh saja. Nah, termasuk mau itu bahasa politisasi identitas ataupun politisasi lainnya. Nah, itu bagi saya itu berhak saja untuk melakukan itu, asal secara rasional kan gitu. Nah, ketika momen ke depan misal di 2024 banyak, termasuk saya Permujani, termasuk waktu itu ada Canun ya yang mengatakan jika Prabowo Anies ini bertarung, maka justru disinilah akan terjadi perpecahan kembali, termasuk politik identitas kembali. Maka harus ada alternatif yang harus dilakukan. Nah, menurut saya justru kestabilan itu terjadi ketika misalkan masyarakat menyadari dan dengan sukarelawan memilih seseorang yang dirasa bagi rakyat tertentu atau bagi masyarakat kita itu perlu dipilih. Dan secara rasional, bukan di penggalangan ataupun diarahkan atau dilakukan pengorganisiran gitu. Tapi dengan metode-metode yang memang secara sadar dan rasional mereka memilih sosok tersebut. Dan kita membutuhkan pemimpin ke depan yang semacam itu. Terkhusus pemimpin yang memang pasca ini yang bisa meredam situasi yang akan terjadi pasca 2024. Termasuk misalkan ada isu yang mungkin kecenderungan berbicara penundaan pemilu, lalu pertambahan masa jabatan, proporsional tertutup terbuka, dan lain sebagainya. Terlepas dari hal tersebut, kita harus berpikir ulang sebenarnya bahwa dalam hal ini kita bakal sepakat dan sama-sama sepakat ke depan perlu adanya sebuah pemikiran baru mengenai cara kita mengenai harapan kita selaku kaum muda ya, bahwa mau tidak mau kita harus terlibat dalam soal politik ini, dan mau tidak mau kita harus memiliki cara pandang yang memang bisa merubah para pejabat ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa ke depan kita harus merubah etika publik masyarakat, etika pejabat publik di negara ini, teman-teman. Karena satu poin terpenting adalah ketika kita melihat seorang menteri yang mencalonkan diri di luar kementerian misalkan, lalu ada menteri yang double jabatan, lalu misalkan cara-cara pejabat kita dalam menangani persoalan termasuk komunikasi dan fasilitas negara yang mereka lakukan. Ya, termasuk etika-etika politik yang memang harus kita rubah oleh teman-teman muda sekarang. Karena mau tidak mau ke depan kita adalah orang yang akan melanjutkan
posisi-posisi tersebut, termasuk kontribusi-kontribusi secara pemikiran ke depan. Nah, dari dari sharing ini, dari pemikiran saya ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman Indonesia muda bahwa ke depan kita jangan sampai misalkan melupakan titik di mana persoalan-persoalan yang sudah dilakukan di zamannya Presiden Joko Widodo, lalu persoalan-persoalan yang memang akan menyebabkan jangka panjang yang akan kita rasakan, termasuk hal-hal yang sifatnya itu tidak kita sadari. Ini harus kita inventarisir sedemikian rupa, kita harus mulai berpikir ulang dan kita harus mulai mencoba menganalisis ulang bagaimana caranya agar kita mampu mengimbangi, agar kita mampu memahami, dan agar kita mampu mencoba mendobrak hal yang baru dengan prinsip yang kita miliki. Karena mau tidak mau, teman-teman, bahwa saya kira bahwa justru negara yang lebih cenderung mampu melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita dibanding kita yang di luar struktur kenegaraan. Kenapa? Karena kita hanya memiliki solidaritas, kita hanya memiliki gotong royong semata, teman-teman, tidak memiliki hal yang lain-lain. Alat kita hanyalah sebuah solidaritas semata. Artinya bahwa dari persoalan nanti ke depan, dari cara-cara politik identitas ke depan, dari misalkan perjuangan ataupun pergerakan politik oleh parpol-parpol ini, kita jangan sampai melakukan keterjebakan yang memang kita tidak memiliki gaya yang bisa berkontribusi kepada negara. Artinya bahwa ya kita hanya memiliki solidaritas, maka solidaritas itulah yang harus kita perkuat. Selain daripada itu, saya ingin menyampaikan terakhir, mari kita tutup buku isu mengenai tendensi negatif politik identitas. Mari kita buka identitas partai politik yang memang kita butuhkan untuk ke depan di Indonesia. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman.